Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan coba sharing tentang bagaimana perhitungan biaya persediaan. Khususnya nanti adalah perhitungan EOQ, Economic Order Quantity, dengan menggunakan Excel. Jadi, kita akan mencoba menentukan nantinya berapa nilai EOQ, dan kita nanti akan menentukan berapa biaya persediaan. Nanti akan kita lihat bahwa ada dua jenis biaya yang muncul nanti dengan ada persediaan. Yang pertama itu adalah ada biaya nama itu adalah carrying cost. Carrying cost atau juga dikenal dengan biaya pemesanan. Kemudian ada restocking cost atau biaya pemesanan. Jadi kita nanti akan mencoba menghitung berapa EOQ-nya. Jadi EOQ ini adalah jumlah pemesanan yang paling optimum untuk satu periode pemesanan, sehingga nanti memberikan biaya total tahunan yang paling minimum. Jadi biaya total nanti adalah sama dengan total carrying cost ditambah dengan total restocking stock. Jadi total restocking cost atau biaya penyimpanan ditambah dengan biaya pemesanan. Jadi kita nanti akan coba hitung dengan menggunakan salah satu contoh berapa yang harus dipesan oleh perusahaan untuk setiap kali pemesanan, sehingga mampu memberikan total biaya tahunan yang paling minimal. Oke, kita berikan contoh. Untuk menghitung EOQ, pertama sekali tentunya kita harus mengetahui berapa kebutuhan. Apakah itu bahan baku atau kebutuhan barang dagang misalnya. Nah, misalnya kebutuhan perusahaan kita gunakan dengan istilah T misalnya. Misalnya kita contohkan setiap tahun misalnya, atau bisa jadi tahun ke depan, perusahaan akan membutuhkan 1 juta unit. Diperkirakan akan, kalau misalnya itu adalah perusahaan dagang, nah mereka diperkirakan nanti adalah penjualan itu diperkirakan sebesar 1 juta unit. Nah, diperkirakan misalnya biaya carrying cost per unitnya itu adalah diperkirakan adalah sekitar 500.000 misalnya. Penyimpanannya. Oke. Kita nanti bisa rubah untuk membuat simulasinya. Nah, kemudian kita berikutnya biaya stocking cost-nya, F. Misalnya untuk setiap kali penyimpanan, untuk setiap kali pemesanan, kita membutuhkan dana misalnya, ya mungkin dianggap ini barang ya agak sedikit relatif mahal, misalnya kita asumsikan misalnya adalah 7 juta rupiah per kali pesan. Nah, kita lihat. Nah, tentunya kita nanti akan menghitung berapa sih titik pembelian yang paling optimal, sehingga total biaya, di mana sekarang kita ada biaya carrying cost per unit itu adalah 500.000, dan biaya pemesanan itu adalah sebesar 7 juta rupiah per pesan. Nah, kita harus kembali bisa hitung berapa, kita hitung dulu berapa EOQ-nya. Adapun rumus EOQ itu adalah akar dari 2TF, jadi 2 dikali dengan kebutuhan atau penjualan per tahun dikali dengan biaya pemesanan F dibagi dengan biaya carrying cost per unit. Jadi biaya setiap kali pesan dikali dengan kebutuhan bahan baku atau misalnya estimasi penjualan dikali dengan 2 dibagi dengan biaya penyimpanan per unit. Nah, sekarang kita bisa gunakan berapa biayanya per EOQ-nya. Nah, kita hitung dulu EOQ-nya. EOQ nya kita
Coba dulu adalah 2TF dulu lah. 2TF sama dengan 2, saya besar sedikit dulu ya. Sama dengan 2 dikali dengan itu adalah estimasi penjualan atau kebutuhan bahan baku atau kebutuhan bahan setengah jadi, kemudian dikali dengan F. Ini nilainya akan sangat besar. Ya, kalau kita sekarang nilainya jadinya adalah 14 triliun. Nah, kemudian kita bagi dengan 2TF dibagi dengan CC. Oke. Ini hasil ini kita bagi dengan 500.000. Oke. Kita dapatkan sebesar 28 juta. Kemudian kita hitung berapa EOQ kita. Adalah akar square root SQRT. Oke. Dalam kurung hasil yang ini. Oke, ini kita dapatkan setiap kali pesan, jumlah pemesan yang paling optimal itu adalah sebesar 5.000. Nah, kalau kita genapkan 5.292. Nah, ingat di dalam penjual pemesanan yang paling optimal dalam EOQ, kita akan mendapatkan nanti carrying cost itu sama nanti dengan restocking cost. Kalau kita berikan TCC itu nanti akan sama nanti dengan TRC. Nah, itu nanti akan menentukan itu nanti kita coba hitung, saya simulasikan apakah benar pada saat EOQ TCC ini akan sama dengan TRC. Total biaya penyimpanan sama dengan total biaya pemesanan. Oke, kita coba sekarang hitung adalah misalnya di sini adalah pemesanannya berapa, kemudian kita hitung rata-rata persediaan, rata persediaan, jadi Q juga adalah persediaan, jumlah persediaan, kemudian saya kecilkan sedikit, kita hitung TCC-nya, total biaya pemesanan. Kemudian kita hitung berapa frekuensi pemesanan. Dan kita hitung total biaya pemesanan. Dan terakhir kita hitung total biaya. Nah, kita coba lihat nanti apakah benar pada titik pemesanan 5.292 total biaya itu adalah yang paling rendah. Oke, sekarang kita FX dulu. Oke, supaya nanti bisa baca semuanya. Oke, sekarang kita lihat buat beberapa simulasi misalnya. Ini 5.292. Nah, sekarang kita coba misalnya dari 2.000 misalnya. Kemudian kelipatan 200 misalnya, 2.200. Bahkan misalnya sampai 10.000 misalnya. Nah, sekarang kita coba selipkan posisi dari EOQ ini. EOQ ini nanti akan berada 5292. Jadi nanti kita akan berada di sini. Nah, misalnya kita kasih space.
Kita coba ini. Coba freeze di sini. Oke. Nah, sama dengan Oke, jadi ini adalah EOQ kita. Nah, saya bold, saya highlight, saya juga bold misalnya. Nah, sekarang kita hitung berapa persediaan, rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan, jadi rata-rata persediaan itu adalah sama dengan persediaan dibagi dengan Q, pemesanan dibagi dengan 2. Jadi persediaan awal dibagi akhir, nah disebutkan persediaan awal itu adalah 0, nah, yang akhir itu adalah, persediaan awal itu adalah Q ditambah dengan persediaan akhir itu adalah 0 dibagi dengan 2. Sehingga kita dapatkan rata-rata persediaan itu adalah Q dibagi dengan 2. Jadi itu kita mudah, Q kita bagi dengan 2. Sudah kita kopikan aja ke bawah. Nah, kemudian DCC-nya berapa? Jadi DCC itu adalah sama dengan rata-rata persediaan Q dibagi dengan 2 dikali dengan PC. Dengan rata-rata persediaan dikali dengan PC ini. Oke, karena kita akan menggunakan angka yang sama, maka kita bisa log FN, FO. Kalau di laptop saya FN, FO, atau kadang-kadang juga bisa FO, F4 saja. Di FN, F4 atau F4 saja. Oke, kita dapatkan total biaya penyimpanannya itu adalah sebesar 500 juta untuk yang pemesanannya itu adalah 2.000. Oke, kemudian kita berikutnya tinggal kopikan ke bawah karena tadi sudah kita log. Dan kemudian oke, kita coba unfresh dulu. Nah, kemudian kita hitung berapa frekuensi pemesanan. Nah, bagaimana kita menghitung frekuensi pemesanan? Frekuensi pemesanan. Nah, dengan kita memesan, misalnya sejumlah 2.000 atau sejumlah EOQ ini, nah, sehingga kita bisa mengetahui jumlah pemesanan per tahun itu adalah kebutuhan persediaan, baik itu bahan baku atau bahan jadi, T dibagi dengan Q. Sekarang kita hitung berapa frekuensi pemesanan. Oke, kita berapa? 1 juta. Nah, mungkin kita log dulu. FN F4. Oke. Dibagi dengan Q ini kita. Oke, Q di sini. Dapatkan 500 pemesanan. Oke. Kita bisa kurangi desimalnya ya. Kemudian total biaya pemesanan. Berapa total biaya pemesanan? Total stocking cost-nya. Nah, itu adalah sama dengan frekuensi pemesanan T per C kali dengan biaya pemesanan, dikali dengan F, biaya pemesanan per kali pesan. Biaya pemesanan itu adalah sama dengan frekuensi ini, kita kali dengan F. Nah, kita kunci F-nya, FN F4 atau F4 saja. Berikutnya. Kita kopikan ke bawah, sehingga kita bisa mendapatkan berapa total biaya. Total biaya itu adalah tadi TCC ditambah dengan TRC. Nah, kita bikin nilai totalnya semua di sini ya.
Atau boleh kita samakan total biaya penyimpanan. Oke, sekarang kita udah dapatkan. Sekarang kita coba lihat pada posisi EOQ ini. Pada posisi EOQ, kita bisa dapatkan bahwa inilah, sorry, maaf ya, tadi harusnya ini. Oke, sedikit koreksi, harusnya tadi saya bold yang 5292. Kita lihat di sini berapa total biaya di sini. Itu adalah sekitar 2,645 miliar. Nah, coba kita bandingkan dengan yang lainnya. Itu adalah 2,646 miliar dan berikutnya adalah 2,646 miliar. Nah, jadi kita bisa lihat pada pemesanan pada titik EOQ, kita bisa dapatkan bahwa nilainya adalah bisa menghasilkan penjualan yang paling minimal. Total biaya yang paling minimal. Itu adalah 2,645 miliar. Nah, kalau kita lihat, kalau kita melakukan pemesanan hanya 2.000 unit per kali pesan, kita bisa lihat ya total biaya penyimpanan kita bisa kita hemat. Nah, kita bisa lihat hanya 500 juta. Tapi apa yang terjadi? Kita harus melakukan pemesanan sebanyak 500 kali. Sehingga total biaya pemesanan kita akan tinggi. Dengan total biaya kita adalah mencapai 4 juta. Nah, sekarang kenapa kita nggak banyak sekalian pesan lebih banyak? Nah, kita lihat, kalau kita ekstrim aja lah, kita langsung pesan sebesar 10.000, kita bisa lihat kita bisa hemat di biaya pemesanan. Karena apa? Kita hanya memesan sebanyak 100 kali per tahun. Nah, tapi persoalannya kita bisa lihat bahwa biaya penyimpanan kita akan semakin besar. Komponen biaya penyimpanan akan semakin besar, sehingga total biayanya kita lihat juga akan semakin besar. Jadi, yang kita dapatkan bahwa titik pembelian pada nilai EOQ 5.292 bisa menghasilkan penjualan di nilai total biaya paling rendah. Kita bisa lihat tadi clue-nya itu adalah bahwa biaya penyimpanan itu harus sama dengan biaya pemesanan. Nah, itulah bagaimana cara kita menghitung EOQ dengan menggunakan Excel dan membuat simulasi. Sekarang terakhir kita coba tampilkan grafiknya. Coba buat grafik yang terdiri dari atas 3 biaya tadi, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan total biaya. Oke, kita ambil yang ini misalnya, walaupun sudah ada gambarannya di sini, kita nanti akan, kita hapus saja dulu. Oke, kita kosong ini, kita tambahkan. Pertama adalah biaya, total biaya penyimpanan, TCC. Oke, penyimpanan itu adalah dari sini. Oke, kemudian berikutnya tambahkan yang kedua itu adalah TRC. Total biaya pemesanan. Oke, kita tambahkan dengan
total cost. Oke, ya, total. Oke, tertutup. Nggak apa-apa. Oke, kita dapatkan. Nah, sekarang kita sesuaikan X-nya. Garis X-nya itu adalah I. Oke, persediaan. Oke, kita lihat grafiknya. Oke, ini kita bisa lihat grafiknya. Bahwa para titik pertemuan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan itu adalah, kita lihat di sini, titik pertemuan ini itu adalah pada pembelian pada EOQ. Itu adalah 5.262. Kita bisa lihat secara nilai total di sini dia adalah nilai yang paling minimal. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, semakin besar jumlah apa? Jumlah pemesanan pemesanan kita, tentunya akan menyebabkan jumlah persediaan kita akan menyebabkan biaya penyimpanan akan semakin tinggi. Garis biru ini, walaupun kita bisa menghemat di biaya pemesanan, secara total akan memberikan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan EFG tadi. Nah, kalau kita memesan lebih rendah, ya kita bisa bisa menyimpan di biaya penyimpanan karena yang disimpan itu relatif kecil, tapi jumlah pemesanan kita untuk memenuhi estimasi penjualan tadi atau estimasi kebutuhan tadi itu akan tinggi. Kita akan melakukan pemesanan lebih banyak, frekuensinya akan semakin besar, sedangkan setiap kali pemesanan kita butuhkan dana 7 juta. Oke, baik. Itu aja sharing saya tentang EOQ, Economic Order Quantity. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.